melimpah dengan ucap ini Tuhan, di mana atas kasih karunia-Mu dan kasih setia-Mu Tuhan yang senantiasa ada bersama-sama kami. Malam hari ini Tuhan, kami berada di rumah kami masing-masing Tuhan untuk mengikuti Tuhan KKA dan doa Tuhan secara online. Kami undang Tuhan satu pribadi Roh Kudus Tuhan untuk hadir di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan, KKA kami dan doa kami malam hari ini Tuhan, membawa kami Tuhan semakin dekat kepadamu Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kami percaya Tuhan, setiap rumah tangga kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, layakkan kami di hadapan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Kita sambut satu pujian, Ku Rindu Setiap Waktu. Setiap waktu hidup
Saya serahkan kepada Mbak Lia. Shalom. Shalom. Halo, shalom. Mari Shalom. kita memulai. Sebelum kita memulai KKA pada malam hari ini, kita akan memanjatkan pokok-pokok doa syafaat kita terlebih dahulu. Maaf, sinyalnya di sini agak itu jelas nggak ya, Pak? Jelas, jelas. Jelas, sama kayak kami kadang ngelek-ngelek. Bu Nur Sinta, halo. Shalom Bu Nur Sinta. Eda dengar suara saya nggak, Eda? Iya, iya, dengar. Dengar. Anu Eda mohon dibantu apa buat doa syafaat dulu. Eda pimpin buat doa syafaat yang setiap hari Jumat. Kita doa syafaat dulu. Nanti Eda buat siapa-siapa yang berdoa dipimpin dulu. Nanti baru saya ke KKA untuk sharing firman. Oh, Ya udah. Terima kasih Mbak Lia. Saya minta dengan kasih Tuhan, Pak Menus berdoa untuk gereja kita. Kita dukung dengan sungguh-sungguh ya saudara, gereja kita yang baru. Amin. Dan pertambahan jiwa-jiwa. Agar kita juga boleh menyembah Tuhan di sana dengan aman, kondusif. Kita doakan juga lingkungan di sana ya Pak Menus. Saya minta dengan Pak Menus. Monggo Pak. Haleluya, 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 haleluya.
Belum. Juga Allah yang kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Engkau yang maha baik, makasih di dalam namamu Tuhan Yesus kayak yang kami luhurkan pada malam hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah menghimpunkan kami bertemu lagi melalui online. Baik saudara kami yang baru pulang ini karena kasih Engkau bersekutu lagi untuk memuliakan namamu, bersama-sama berdoa, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua karena kasih Engkau, kemurahan-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini kita dibersekutukan lagi untuk kita berdoa bersama, untuk memuliakan namamu, untuk kepentingan namamu, untuk kebesaran namamu di kota Pemalang, tertempat di jemaat kecil Bapak. Tuhan Yesus yang kami sembah tinggikan, kami berdoa buat segala apa yang dirindukan oleh hamba-Mu, yang dirindukan oleh jemaat-Mu tentang tempat ibadah. Kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau yang maha besar, maha kasih, Engkau telah sediakan. Karena kasih-Mu kepada jemaat-Mu Pemalang, maka Engkau sediakan tempat. Tapi kami berharap kepada-Mu saja, Tuhan. Engkau telah sediakan tempat untuk ibadah. Berarti Engkau telah sediakan untuk jiwa yang lebih baik, jiwa yang lebih banyak supaya namamu ditinggikan oleh jemaat kejebawah di Pemalang. Kami percaya ini, kami agungkan namamu Tuhan. Malam hari ini Engkau telah sediakan tempat gereja, maka kami percaya Engkau telah sediakan jiwa-jiwa baru untuk kemuliaan-Mu di wilayah Pemalang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, segala apa yang menjadi kerinduan jemaat di Pemalang maupun hamba-Mu itu karena kehendak-Mu saja yang jadi. Terpujilah Bapa di surga, kami serahkan ibadah-Mu, ibadah jemaat-Mu untuk ibadah hari Minggu. Semua kami serahkan di dalam tangan-Mu, sebab kami hanya berserah merencanakan kehendak-Mu saja Tuhan. Sebab tanpa kasih-Mu, tanpa rencana-Mu, tanpa kehendak-Mu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena kasih-Mu yang luar biasa, maka jemaat gereja Kisi Pemalang mampu melakukan segala untuk kemuliaan-Mu di kota Pemalang. Pujilah Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat-Mu di Kisi Pemalang, baik yang baru maupun yang lama, baik yang jauh maupun yang dekat, baik yang mengikuti online maupun yang belum Tuhan. Kami percaya Engkau maha tahu, maha melihat, biar Roh Kudus menjamah mereka agar punya kerinduan untuk bersama-sama bersekutu, berdoa bersama di dalam online malam hari ini. Kami rindu semuanya karena kasih-Mu. Kami rindu karena kebaikan. Kami rindu karena kemurahan-Mu malam hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya minta dengan kasih Tuhan, Koandi berdoa untuk pembangunan gereja kita dan berdoa untuk donatur yang sudah menyumbang dan agar ada donatur yang baru, agar kita boleh membangun gereja kita dengan permanen. Saya minta dengan kasih Tuhan, Koandi untuk pokok doa itu. Bapak, terima kasih Bapak buat malam hari ini Bapak. Engkau hadir tengah-tengah kami Bapak. Urapan-Mu nyata buat kami semua Bapak, meskipun secara online Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau segalanya bagi kami Bapak. Kami berdoa Bapak buat gereja kami Bapak, kiranya Engkau kirimkan donatur-donatur baru Bapak, baik yang kecil, menengah maupun yang besar Bapak. Terima kasih Bapak, karena Engkau mengasihi kami Bapak, karena Engkau menyayangi kami Bapak. Gereja-Mu pasti ada di kota Pemalang Bapak. Gereja-Mu pasti tersedia di kota Pemalang Bapak, karena Engkau adalah Allah Yehova Jireh Bapak. Engkau yang menyediakan semuanya Bapak. Kami percaya Bapak, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Bapak, karena Engkau selalu mengasihi kami Bapak. Kami percaya Bapak, mujizat itu nyata Bapak. Gereja-Mu GCA Bethlehem Pemalang ada di kota Pemalang Bapak. Tidak ada halangan apapun untuk menyediakan tempat itu Bapak. Kami percaya Bapak, suasana kondusif akan menyertai gereja kami Bapak. Di lingkungan yang baru Bapak, tidak ada halangan Bapak. Semua izin bisa kami laksanakan dengan baik Bapak. Tidak ada halangan sesuatu apapun Bapak. Tidak ada rintangan Bapak. Kami percaya Bapak, gereja-Mu pasti tersedia di kota Pemalang Bapak. GCA Bethlehem Pemalang berdiri di kota Pemalang Bapak. Terima kasih Bapak. Engkau sungguh maha baik Bapak. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Kita bawakan satu pujian. Putar membawa.
saat kembali surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padaku Bapa, kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padaku Bapa, kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dengan kasih Tuhan, saya minta Ola berdoa untuk pertambahan jiwa ya saudara gereja kita, karena terkadang doa anak kecil itu sangat didengarkan oleh Tuhan. Saya minta Ola ya berdoa untuk pertambahan jiwa, baik anak kecil, yang tua, yang remaja, semuanya. Mari kita dukung saudara. Tuhan, kami berdoa Tuhan, khususnya Tuhan untuk pertambahan jiwa-jiwa Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati jiwa-jiwa baru Tuhan. Kau berkati Tuhan yang belum mengenal Engkau Tuhan, kiranya bisa mengenal Engkau Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Baik anak kecil, dewasa maupun remaja, siapapun itu Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya minta dengan kasih Tuhan, Mbak Luis berdoa untuk SC ya. Nanti Mbak Im berdoa untuk simpak-simpak. Iya, karena untuk tulang itu pernah bilang harus dibagikan. Satu ceria. Yes. Berdoa untuk satu ceria. Berdoa untuk Sabtu ceria ya Mbak Luis. Mari kita dukung saudara. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk ibadah SC ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Engkau berkati anak-anak ya Tuhan, SC ya Tuhan. Engkau timpakan firman-Mu kepada mereka ya Tuhan untuk bertumbuh berlaku firman. Kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saya minta dengan kasih Tuhan Abang Paim berdoa untuk Yud. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan kami anak-anak muda-Mu Gereja Bethlehem Malang Tuhan Yesus. Kiranya kami makin bertambah Tuhan Yesus. Seiring berjalannya waktu Tuhan Yesus, kami makin kompak Tuhan, sehingga Pemalang dapat kami menangkan Tuhan Yesus dalam anak mudanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Amin. Saya minta dengan kasih Tuhan, Bapak Pasaribu berdoa untuk ekonomi jemaat kita. Ekonomi jemaat kita, berdoa juga untuk gembala kita, Bapak Pontas. Saya minta dengan kasih Tuhan, Pak Pasaribu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, sehingga malam hari ini Tuhan, kami bisa online Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan, malam hari ini Tuhan, secara khusus Tuhan kami ingin memohon kepada-Mu Tuhan, agar Engkau Tuhan memberkati Tuhan setiap pekerjaan-pekerjaan kami umat GCA Bethlehem Pemalang dimanapun kami berada Tuhan. Engkau berkati Tuhan, berlipat-lipat ganda Tuhan ekonomi kami Tuhan. Engkau yang maha tahu Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan, Engkau berkati berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Kami percaya tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan.
Engkau akan pulihkan ekonomi setiap jemaat GCI Bethlehem Pemalang Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Secara khusus juga Tuhan kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami sekeluarga Tuhan bersama dengan Ola. Kau berkati Tuhan keluarga mereka Tuhan. Kau berikan Tuhan berkat-berkat yang berlipat-lipat ganda Tuhan dari segala penjuru Tuhan. Agar Tuhan, agar Bapak Pendeta kami sekeluarga Tuhan bisa menggembalakan kami pada umatnya Tuhan. Tuhan, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami percaya Engkau akan mengabulkan doa-doa kami ini Tuhan. Melalui putra-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami akan disembah untuk selama-lamanya. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saya minta dengan kasih Tuhan, Mas Yogi berdoa untuk bangsa dan negara kita dari pemerintahan hingga gubernur sampai kelurahan agar kita boleh semakin banyak lagi anak-anak Tuhan yang luar biasa di negara kita ini. Mari kita dukung dalam doa, saudara. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan, karena Engkau tempatkan kami di bangsa ini Tuhan. Saya percaya bukan suatu kebetulan kalau Engkau menempatkan anak-anak Tuhan berada buat bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati sekaliannya bangsa kami, dari pemerintahan tertinggi sampai yang terendah, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para kabinet yang ada, gubernur, wali kota, jajaran-jajarannya Tuhan berkati, bahkan sampai kecamatan, kelurahan, bahkan RT RW. Tuhan ambil bagian di dalamnya sehingga para aparatur ini boleh senantiasa takut akan Tuhan, sehingga boleh membawa bangsa kami semakin memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak, berikan roh Daniel dan Esther buat para pemimpin bangsa kami, sehingga anak-anak-Mu ini boleh ada di tengah-tengah pemerintahan bangsa kami. Berkati para aparat keamanan, Tuhan menyertai dalam setiap dinasnya, Tuhan berkati setelah dinas kesehatan, Tuhan memberkati dengan kesehatan daripada Tuhan. Mari Bapak, Engkau memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, sehingga kemuliaan Allah boleh nyata atas bangsa ini, sehingga bangsa kami, bangsa Indonesia, dan segenap penduduknya boleh bersatu hati memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati ini dengan berkat yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambut ujian kita, aku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun pada diselimukan di dalam hidup, tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus, mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun pada diselimukan dalam hidup, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abang, ya Abang, Bapa, ini aku padaku, layankanlah seluruh hidupku. Ya Abang, ya Bapa, ini aku padaku, pakailah sesuai dengan rencana, pakailah sesuai, pakailah sesuai dengan rencana. Dengan kasih Tuhan, saya serahkan kepada Mbak Dia yang memimpin KKA kita malam hari ini.
Mung Terima kasih buat Eda. Iya, Mbak. Selamat datang Eda. Bapak Pasar keluar. Oke, sehat selalu. Mari saudara kita berdoa sebentar sebelum kita memulai KKA malam hari ini. Haleluya, haleluya Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan kami boleh berhimpun malam hari ini Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan secara online Tuhan untuk kami bersama-sama belajar tentang firman-Mu Tuhan. Bapak Engkau memberkati setiap keluarga, apa yang menjadi pemikiran kami tentang rema yang kami dapat dalam firman-Mu, biarlah itu bisa menjadi kami saling menguatkan antar keluarga Tuhan di dalam gereja kami. Engkau yang memimpin Roh Kudus, Engkau berada di setiap rumah, Engkau yang memberkati KKA malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Sebentar saya mau ngecek anak saya yang laki-laki ikut masuk enggak ini. Agil, belum. Pak Winda, Agil suruh masuk dulu. Suruh ikut KKA. Puji Tuhan. Maaf tadi saya terlambat Pak Pontas. Saya 2 kali ditelepon Pak Pontas. Haleluya. Ibadah kemarin itu Bapak Gembala kita berbicara tentang penyembahan Yohanes 4 ayat 1 sampai 24. Saya percaya masing-masing kita kemarin yang datang beribadah ataupun yang dari rumah itu sangat terberkati dengan firman yang kemarin. Nah, malam hari ini yang ingin kita bagikan untuk saling menguatkan yaitu bahwa dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 24 itu sendiri ayat mana yang merema dalam hidup, maksudnya ayat mana yang merema dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Yang kedua, arti penyembahan itu sendiri apa sih buat diri kita? Karena saya percaya kemarin Bapak Gembala menyatakan bahwa penyembahan itu adalah wujud cinta kita kepada Tuhan. Saya percaya masing-masing di kita itu mempunyai arti sendiri. Penyembahan itu seperti apa sih ya dalam hidup saya, seperti itu. Nah, itu saya ingin kita keluarkan buat bisa memberkati satu dengan yang lain. Monggo, untuk yang pertama, kayaknya ini Deola ini. Senyum-senyum soalnya. Olah dulu. Monggo diolah. Dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 24, ayat mana yang merema? Dan apa sih penyembahan itu menurut diolah? Kalau nggak dapat dari ayat, yang olah dapat dari firman Tuhan kemarin itu di Yohanes 4 ayat 1 sampai 24, penyembahan itu muncul karena cinta. Kita harus bergairah menyembah Tuhan. Bagian kita adalah bertindak. Kalau penyembahan itu artinya persembahan kita kepada Tuhan, ya sama dengan wujud cinta kita kepada Tuhan. Apa Dek? Ulangi Dek. Ulangi Dek, putus-putus di tante lihat. Penyembahan itu persembahan dari kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, persembahan dari diri kita dari Deola kepada Tuhan. Amin. Mbak Louis. Monggo Mbak Louis. Yohanes 4 ayat 1 sampai 24. Ayat mana yang merema? Dan apa sih penyembahan itu buat Mbak Louis pribadi? Yang lo dapetin dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 24, yaitu kepuasan sejati itu adalah berjumpa dengan Tuhan. Dan penyembahan kita itu adalah bentuk cinta kita untuk Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih Mbak Luis. Puji Tuhan. Dek Yeski ada nggak ya? Bersambut ke Mbak Novi aja wis. Oh ada, Dek Yeski ada, puji Tuhan. Dek Yeski ada. Yes, ayat hafalan aja. Hafalan aja wis. Ya, betul. Nggak ada. Yang kemarin. Anak-anak dulu, Mbak. Anak-anak dulu di sini, Ren. Yo, Dek Yeski, mau menyampaikan apa? Kalau Mbak dilihat Ren di sini mana itu ya? Kurang keras. Diulang itu pelan-pelan. Menyembah Tuhan adalah bentuk cintaku kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bentuk cintaku kepada Tuhan. Amin. Selanjutnya Mas Randi ada atau Mas? Ada. Baik, monggo. Ya, salam Shalom. yang aku dapat dari khotbah ulang kemarin, ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Arti menyembah itu kayak memberi dengan ucapan, dengan pujian kepada Tuhan. Puji Tuhan, memberi dengan ucapan kepada Tuhan. Berarti diucapkan ya Mas Randi, luar biasa. Bang Baim. Salam. Shalom. Ayat yang merema buat aku itu ayat 24 juga sama. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena biasanya orang, kalau aku itu biasanya walaupun menyembah, biasanya pikiranku melayang-layang kemana-mana. Jadi ayat terus arti penyembahan buat aku itu apa ya? Hubungan kita sama Tuhan. Kalau kita nggak menyembah berarti kita nggak dekat sama Tuhan. Berarti kita nggak kenal Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan yang Bang Baim. Luar biasa. Selanjutnya anak-anak Mbak Winda. Monggo Mbak Winda. Ayo. Yohanes 4 ayat 1 sampai 24. Ayat mana yang menerima? Dan apa sih penyembahan itu buat Mbak Winda? Shalom. Salam. Sebentar Om. Lagi lihat kepesan. Ya Mbak Winda. Ya, Mbak Winda. Nah. Ayo, kesuwen. Itu enggak dari hatiku ya. Iya, dari hati. Dari khotbah adalah wujud kita kepada Tuhan. Nah, terus tuh penyembahan itu berarti kita roh kita itu sama Allah. Nah, penyembahan itu berarti seperti air hidup. Jadi kalau penyembahan itu bisa setiap hari, nggak cuma hanya di gereja. Nah, kita sebagai orang Kristen, kalau misal baru-baru awal gitu kan kita masih belajar. Nah, tapi kalau udah lama jadi orang Kristen tapi belum bisa penyembahan itu harus ditanyakan. Nah, itu kita sebagai orang Kristen itu anaknya Tuhan atau hanya buat status saja. Terima kasih. Status masih sendiri single. Aduh, puji Tuhan. Terima kasih Mbak Winda. Selanjutnya Mas Akil. Yuk, maju Mas Akil. Yohanes 4 ayat 1 sampai 2, atau kalau misalnya belum sempat membaca, apa sih arti penyembahan? 4 ayat 1 sampai 2. Yohanes 4 ayat 1 sampai 24 Mas Akil.
di ayat 24, Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita menyembah Tuhan itu harus menyembah dengan roh dan kebenaran dan harus bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Arti penyembahan itu sendiri untuk Mas Agil apa? Menyembah itu artinya seperti apa buat Mas Agil kepada Tuhan? Berarti setiap hari, setiap bangun pagi kita menyembah kepada Tuhan, berdoa dan membaca Alkitab. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Lakukan ya, Mas. Luar biasa. Puji Tuhan. Itu semua dari anak-anak kita yang sangat-sangat memberkati. Saya yakin Tuhan punya rencana malam hari ini untuk setiap pribadi. Selanjutnya Mbak Novi, monggo Ibu SC Sabtu Ceria yang kemarin saya undang buat berjoget bersama saya tidak bersedia. Yo, izin toh. Nama Tuhan, terima kasih Mbak Lia. Kalau saya dapat tangkap khotbah kemarin itu Yohanes 4 ayat 1 sampai 24 itu ada kejujuran, ada cinta, dan hubungan komunikasi gitu loh. Apa ya? Ayat yang saya dapat yang menarik buat saya di ayat 23 gini. Begini bunyinya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba roh dan kebenaran, sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tuhan mau kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Bukan baik loh. Baik belum tentu itu benar, tapi kalau benar pasti baik. Yes. Penyembah yang benar itu berarti menyembah dengan roh. Nah, kalau kita menyembah berarti ada komunikasi dengan Tuhan gitu. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan kalau kita jarang komunikasi dengan Tuhan, dengan Bapa kita di surga. Kalau kita nggak pernah menyembah. Menyembah itu dari hati kita, bukan dari keterpaksaan atau disuruh sama Bapak Gembala atau pemimpin WL atau apa. Ayo menyembah, ayo ini, ayo keluarkan suara. Tidak, tapi dari hati kita ada kerinduan mau menyembah Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengorbankan nyawanya di kayu salib. Itu bentuk cintanya Tuhan, bentuk cintanya Yesus kepada kita. Dan apa yang kita kembalikan buat Tuhan itu dengan menyembah dengan roh dan kebenaran. Cinta kita berikan kepada Tuhan. Kiranya cinta mula-mula, kalau ada cinta mula-mula terus dalam kehidupan kita, pasti ada penyembah-penyembah terus. Dari anak-anak, kaum muda, dan orang tua. Pasti ada. Kalau ada cinta di dalam hati kita, dalam hidup kita. Terus satu yang itu. Dalam perempuan Samaria ini, tepat carinya gitu loh. Di saat dia haus, dia mencari, dia datang kepada Yesus. Nah, saat kita haus, jangan cari ke manusia, tapi carilah Tuhan Yesus. Karena di dalam Yesus, dalam penyembahan, itu akan memenuhi kehausan kita, akan kelaparan kita cukup haus ataupun beban-beban yang ada gitu. Kuk itu akan terlepaskan karena di dalam Yesus itu ada cinta, ada sukacita, ada air kehidupan, roti kehidupan. Itulah yang saya tangkap dari firman Tuhan yang saya alami saat-saat ini. Utamakan hubungan dengan Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Itu saja, menyembah dengan menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu luar biasa. Itu cintanya kepada Tuhan. Terima kasih Mbak Lia. Amin. Terima kasih. Terima kasih, puji Tuhan Mbak Novi. Saya nyatetnya panjang sekali nih buat jenengan nih. Ya enggak usah sih cuae. Monggo.
Nggih, monggo Bapak Menus. Ya, monggo. Untuk yang selanjutnya pasti sangat memberkati kita ini. Monggo Pak. Iya. Kemarin memang ada gangguan, ya. Waktu khotbah kemarin, tetangga kanan sini ada orang perlu sampai sepekerja sampai ke tempat saya, maka kita nggak bisa mendengar, ya kita amin-amin saja. Suaranya kalah dengan apa? Salonnya itu. Setelah pulang saya tanya kemarin Pak salonnya apa? Yohanes ayat 4 pasal 1 sampai saya baca. Ya. Saya mendengarkan khotbahnya Pak Anu, tapi pasalnya berapa nggak ngerti, kalah dengan suara apa? Tetangga punya hajat. Tapi bagi kami tidak tidak masalah. Seperti kita sudah mendengarkan khotbahnya Pak Kotas dan saya cari, saya tanyakan tepat. Ya. Banyak yang kita dengar tadi tentang ayat 4, pasal 4 1 sampai 24 itu diceritakan di sini tentang penyembahan beneran. Saya salut, semua luar biasa, Tuhan membuka hati kita mengerti tentang penyembahan yang benar. Tapi yang kita bahas di sini ayat yang pertama sampai yang pertanyaan ini tidak saya baca nanti terlalu panjang. Ayat pertama, pertanyaan orang Samaria pada Yesus. Dia tahu Yesus itu orang Yehuda. Hebatnya di sini yang kita pelajari. Kita mau contoh seperti Tuhan Yesus. Samaria kok heran orang Yehuda kok mau bergaul dengan orang Samaria. Dia tahu Yesus itu orang Yehuda. Mereka katakan tidak pernah orang Yehuda bergaul dengan orang Samaria. Nah ini, kadang-kadang kita diajari kepada Tuhan supaya tidak egois, ya. Merasa kita sudah wah saya mau kenal orang itu. Ini contoh. Orang Samaria tahu persis, ya, bahwa orang Yehuda tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Tapi Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa Tuhan Yesus tidak memandang suluk, tidak memandang muka. Siapa yang rindu kepadaku, yang percaya kepadaku, mereka berikan air kehidupan. Ya. Kenapa orang Yehuda nggak bertanya pada Yesus tentang mereka, orang Samaria? Itu contoh. Kami pelajari ini, kita tidak membahas penyembahan kebenaran, kita mau belajar. Kita mau dewasa. Dulu sekarang kita memang ego, aku adalah orang yang benar. Aku yang tahu persis firman Tuhan, mengapa aku harus tanya pada si A. Ya? Kadang-kadang kita egonya tinggi. Tapi kita mau belajar. Tuhan Yesus mencadarkan kita. Tinggalkan ego kita masalah firman Tuhan. Kita sampaikan kepada orang, kalau orang bertanya, sampaikan yang benar. Apalagi tentang penyembahan roh. Ini saya ceritakan, saksikan. Kemarin ada saudara kami dari Jakarta datang, bicara itu, untungnya saya habis mendengarkan khotbahnya Pak Potas tentang kebenaran. Saya sampaikan, mereka ya sampai tertarik sana. Oh ya, yang benar tuh ya, kalau bisa kita berusaha belajar menyembah dengan roh. Kalau dalam bahasa Jawa, ning cipto, khusus ya, pribadi roh kita dengan roh Tuhan. Telinga pun kalau bisa nggak dengar, hanya roh sendiri yang bicara. Inilah kalau dalam bahasa Jawa ning cipto, ya kan? Ning cipto itu khusus. Saya pun sekarang kalau dalam malam kadang-kadang kita usahakan seperti itu. Jadi kalau di dalam ini, katakan di dalam ayat ini sangat menarik sekali buat kata. Baik orang, mungkin orang Batak sama. Kita orang Jawa persis seperti ini. Yang dikehendaki Tuhan adalah menyembah roh dan kebenaran. Ya. Yang pertama yang saya inginkan, sekalipun kita sudah tahu persis, jangan egonya tinggi, tapi kita sangat merendahkan di hadapan Tuhan. Contohnya di sini Tuhan malah kasih beber yang terperinci kepada orang Samaria.
ini itu. Kita nggak sampai ketahui karena orang Samaria bukan orang Yehuda, ya kan? Padahal kalau kita bicarakan itu orang Yehuda. Harusnya Tuhan Yesus, ngapain saya ngurus orang ke Samaria? Ya kan? Tapi kita percaya Tuhan Yesus itu tidak memandang apa bulu dan rupa. Inilah kita mau belajar penyembahan dengan roh, dan kita tinggalkan seperti kita mau ikuti Tuhan Yesus seperti Tuhan sebenarnya Tuhan sebagai Tuhan, dia enggak egonya enggak tinggi, malah dia merendahkan mau berjarak dengan orang Samaria. Ya? Sampai kita tahu orang Samaria, kita tahu ya Samaria kalau enggak desak enggak mungkin. Tuhan kasih terperinci sekali, kalau kamu kalau haus datang kepadaku. Ya kan? Sebenarnya kepada Tuhan mengatakan saya orang hebat, kenapa kamu mau tanya gitu? Tapi kita diajarkan. Misalnya ada orang, saya mau datang ke Pak Potas ini besok. Ada apa Pak? Saya minta didoakan. Loh, kamu kan sudah tahu persis doa. Ya kan? Kadang ada kalau. Padahal kalau kita minta, berarti kita butuh, perlu. Nah, seperti Tuhan Yesus sendiri. Mereka perlu, maka Tuhan bicara. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin. Amin, 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 amin. Luar biasa Pak Menu, sangat-sangat terberkati. Monggo, selanjutnya Ibu, Bu Menus. Ada. Itu. Di belakang saya. Kelihatan Bu, saya Bu. Benernya. Monggo Bu Menu sehat ya Bu. Amin. Yang saya dapat kemarin, memang saya kemarin itu samar-samar mendengarnya. Jadi nggak begitu jelas gitu. Cuma saya tanyakan sama Lois, khotbahnya di mana Mbak Lois? Oh, 1 di 4 Yohanes ayat 1 sampai 24. Nah, yang saya dapat di sini yaitu ayat yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Memang Allah itu roh, roh kita ya juga roh Allah gitu. Makanya roh kita kalau mau berdoa atau menyembah Tuhan harus kita benar-benar yang khusyuk, benar-benar kita melepaskan beban-beban kami. Kita harus fokus sama Tuhan, memohon Tuhan supaya Tuhan hadir dan Tuhan menempatkan di hati kami. Jadi kita menyembahnya enak gitu, tidak ada rintangan apapun. Amin. Bila roh kita itu menyembah yang benar atau tidak setengah-setengah, misalnya kita mau berdoa saja harus disuruh, berdoa begini harus disuruh, itu tidak bisa. Kita harus dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas kita menyembah Tuhan. Tidak boleh ada yang menyuruh maupun yang mengajaknya. Kita benar-benar dipanggil Tuhan atau dikehendaki Tuhan untuk berbicara langsung kepada Tuhan, yaitu kita kalau berbicara kepada Tuhan itu harus dengan yang tulus dan kita pusatkan pikiran kita, lepaskan beban-beban semuanya, kita baru kita bisa menyembah Tuhan dengan tulus dan ikhlas dan kebenaran yang kami peroleh. Barang siapa kita menyembah dengan tulus, pasti Tuhan menerimanya. Kalau setengah-setengah, Tuhan tidak akan bisa menerima penyembahan kami yang setengah-setengah. Tuhan maunya yang sempurna dan yang tulus untuk menghadap Tuhan atau berbicara Tuhan, saya kepada Tuhan atau anak kepada Bapak. Kalau kita minta kepada Bapak dengan setengah-setengah, Bapak pun tidak menggubris. Tapi kalau kita benar-benar minta pada Bapak dengan hati yang tulus dan hati yang penuh dengan kasih, Bapak pasti memberikan apa yang kita minta kepada Bapak, itu pasti mengabulkan.
Amin. Terima puji Tuhan. Sekian saja dari saya. Terima kasih Mbak Lia. Kami kembalikan. Menus dalam sekali ini Bu, langsung kena ke hati ini. Waduh. Monggo selanjutnya kepada keluarga yang sangat kami rindukan, yang baru kondur dari tanah kelahiran. Nanti minggu depan, hari Minggu pokoknya kita tunggu kesaksiannya, pasti sangat memberkati kami. Monggo Eda, monggo Bapak, kami persilahkan waktunya. Dulu apa ya? Yang Eda dapat dalam ya. ini. Yeah. Ya, shalom saudara-saudara. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya yang menarik, walaupun mohon maaf dulu kami kemarin tidak bisa mengikuti karena terlalu capek pulang dari kampung. Tapi saya sangat menarik ayat ini dan pas sekali bagi saya. Dan pas cocok di dalam hati saya. Di ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ini artinya menurut saya, itulah beda kita dengan saudara kita yang di luar sana. Kita bisa menyembah Tuhan itu dimanapun. Dengan catatan kita harus menyembahnya dengan benar. Contohnya makanya saya senang contohnya seperti kepada Mama Efraim ini, kalau mau ke pasar pagi-pagi jam 4 pagi itu jam 4:30 ya. Nah, Mama Efraim ini sering membawa lagu di atas motor, kan saya kan yang nyupirin. Mama Efraim saya bonceng di belakang sambil nyanyi rohani. Itu sudah termasuk bagi saya itu penyembahan. Walaupun kita berkendara, bisa kita menyembah Tuhan dimanapun, segala tempat. Asal mohon maaf, jangan pas kita contohnya lagi buang air di WC. Kalau menurut saya kurang cocok ya. Nah, tapi selain itu, dari situ mungkin bisa. Nah, itu menurut saya. Kalau pas lagi mandi mungkin bisa. Tapi kalau lagi pas buang air mungkin kurang pas. Itu yang dibilang menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau benar itu, kalau lagi pas buang air itu tidak benar. Tapi kalau lagi pas mau mandi mungkin benar. Jadi artinya di situ kita harus benar menyembah Tuhan itu. Dimanapun, segala tempat bisa. Itu menurut saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Monggo, monggo Bu. Terima kasih Mbak Lia. Shalom. Shalom. Yang saya dapatkan di sini dari khotbah itu kemarin, walaupun kami tidak ikut, tapi tadi mereview lewat YouTube mengenai penyembahan yang benar. Seperti yang dibilang Pak Pasaribu di ayat tadi itu, di ayat mana tadi Bang? 20. Di ayat 20 ya. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung itu, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kalau saya arti kalimat ini, berarti dulunya mereka itu menyembah itu harus di suatu tempat, ada tempatnya tertentu. Tapi Tuhan mengatakan bahwa menyembah Tuhan itu tidak perlu harus di sana, harus di gunung sini. Tapi menyembah Tuhan itu di mana saja bisa, harus dengan roh dan kebenaran. Kenapa dibilang dengan roh dan kebenaran? Kalau kita menyembah bukan dengan roh, pikiran kita pasti terkadang seperti kalau misalkan saya penyembahan di gereja, misalkan Mbak Lia yang WL, saya menyembah bukan dengan roh, menyembah dengan daging. Pikiran saya bisa ke pasar gondang, pikiran saya bisa si Anu besok datang nggak ya? Nah, bisa juga ke Lengrong, pengen makan tranggin apa tuh? Daging celeng. Jadi memang
susah untuk menyembah dengan roh itu butuh harga yang harus dibayar. Makanya pendeta kita sering bilang, ayo mesbah doa saat teduh. Saat teduh itu kan biasanya atau berdua atau cuman sendiri, itu di situ biasanya kita sering alami perjumpaan dengan Tuhan. Di saat kita sendiri berdoa teriak-teriak, karena penyembahan itu menurut aku penyembahan itu berbeda sama dengan doa. Kalau kita berdoa itu kita itu hanya dominan meminta berkat, minta kesehatan, minta ekonomi diberkati, itu kalau berdoa. Tapi kalau kita penyembahan itu kita sedang memberi kepada Tuhan, memberi dengan pujian, dengan kata-kata yang indah seperti Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan, itu udah kita sedang memberi sama Tuhan, seperti itu saudara. Dan ternyata penyembahan itu mungkin memang kalau kita sudah terbiasa menyembah dan tiba-tiba kita tidak melakukan itu, serasa ada yang kurang dan hidup memang penuh kegelisahan saudara. Saya sudah alami sendiri sebelum kami pulang ke Sumatera itu, kami pulang tanggal 25, di tanggal 15 kami sudah kayaknya jarang ada dua keluarga, karena terkadang ada tamu yang datang, ada urusan ini, jadi yang biasanya bisa kita 3 kali seminggu atau 4 kali, kadang sekali pun susah saudara. Tapi karena kesibukan, ya kita nggak memikirkan. Sampai lagi di Padang, sampai di kampung saya, hampir tidak pernah ada mesbah keluarga. Cuman sekali pas waktu di Padang itu tuh, karena ada acara, kita menutup dengan doa itu. Nah, di situ sangat-sangat luar biasa. Di Samosir sama sekali paling doa-doa kecil, nggak ada penyembahan. Dan saya merasakan sepertinya saya sedang meninggalkan Tuhan selama 2 minggu ini, dan hidup saya itu penuh dengan kegelisahan. Dan saya sakit, dan saya tidak sepertinya kehilangan pengharapan. Kok saya ini ada yang kurang ya? Tapi puji Tuhan dengan malam hari ini, saudara, kayaknya sudah kembali 15%. 15% masih jauh, nggak tahu gara-gara apa. Pokoknya puji Tuhan lah. Malam hari ini saya sangat diberkati. Itulah pentingnya penyembahan, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. SBY selalu bersama Yesus. Amin. Kamu nyapu handi dipakai. Pak Cipta. Amin. Terima kasih Eda. 15% itu sudah luar biasa Eda, daripada 0%. Mati Eda. Untuk selanjutnya, sebelum ke suami saya ingin mendengarkan dari Ko Andi. Biasanya itu gongnya itu di Ko Andi ya, makanya ini saya ke Ko Andi dulu. Mana ya Ko Andi ya? Oh iya, Kakak. Andi. Ya, terima kasih Mbak Lia atas waktunya. Yang saya dapatkan dari Yohanes 4 ayat 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saya kira ini sifat Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa dia adalah sifat yang ilahi. Keilahiannya melebihi nabi-nabi yang lain. Kita tidak bisa seperti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah benar-benar Allah yang menjelma menjadi manusia. Kalau dia bukan Allah, dia tidak bisa mengetahui masa lalu seseorang. Karena dia seorang Allah, maka dia bisa mengetahui masa lalu kita semua. Amin. Terima kasih. Amin. Kalau penyembahan itu bagi saya adalah suatu kewajiban. Dan juga cinta kepada Tuhan. Juga tanggung jawab yang harus kita laksanakan kepada Tuhan. Terima kasih Mbak Lia. Terima kasih Ko Andi. Untuk selanjutnya, monggo Pak. Aduh. Kalau saya, biarlah penyembahan itu menjadi gaya hidup setiap kita. Jadi kapanpun dan dimanapun kita bisa nyembah Tuhan, nggak terbatas
dengan uang dan waktu. Kalau begitu hidup itu akan enak. Nggak usah diperintah, nggak usah disuruh-suruh, kita akan nyembah Tuhan. Oke, Tuhan memberkati. Amin. Raja Yogi Utomo. Suaminya Ibu Natalia. Ibu Diana. Carinya dulu Bu Diana. Monggo Bu. Halo. Halo. Firman Tuhan hari Minggu itu saya tadi sempat lupa. Apa ya firman Tuhan ini dino Minggu? Gitu. Tidak tanyanya ke Ola. Ola itu punya catatan ternyata sekarang. Nah, setelah Ola ngomong, oh iya, yang saya ingat itu Pak Pontas bilang, saya itu orangnya nggak romantis. Ketika jatuh cinta tiba-tiba romantis. Itu yang saya ingat. Nah, tadi Mbak Lia tapi menuntun kita malam hari ini menanyakan ayat apa yang merema di dalam Yohanes ini ya. Kebanyakan yang menyebut ayat hafalan itu ya, yang ayat ke-24 itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Ayat yang ke-23 itu yang menarik buat saya. Saya bacakan ya ayat yang ke-23. Firman Tuhan mengatakan ayatnya Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Itu sangat menarik buat saya. Sebab Bapa menghendaki, garis bawahi, Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, penyembah demikian itu seperti apa? Penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang termasuk ayat 24 ya, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, itu sangat merema. Jadi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu bukan kemauan kita, tapi Tuhan menghendaki kita itu menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena Allah itu roh. Amin. Jadi kita menyembah di dalam roh. Jadi kalau menyembah jangan hanya mendarat di otak, jangan hanya mendarat di bibir saja, tapi libatkan roh kita untuk menyembah Tuhan. Karena saat kita menyembah dalam roh, itu artinya kita menyatu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Allah kita yang Allah itu adalah roh. Itu aja Mbak Lia, puji nama Tuhan. Amin. Terima kasih buat Bu Diana. Sebelum saya kembalikan ke Bapak Gembala, luar biasa loh Pak, jemaat-jemaat GSJ Bethlehem Pemalang itu masing-masing memiliki keunikan sendiri, dan saya berharap suatu saat kalau kita sudah bisa KA yang mulai bergilir loh Pak, itu usul pada saat KA itu bergilir untuk membawakan sharing firman Tuhan, terserah mau dari apa gitu loh Pak, itu kayaknya luar biasa buat di gereja kita, buat jemaat, luar biasa. Nah, kalau buat saya pribadi, firman Bapak Gembala minggu lalu itu, penyembahan buat saya itu berbicara tentang ekspresi diri saya pribadi pada saat saya itu memuji Allah saya yang sangat luar biasa
menolong hidup saya. Itu penyembahan buat saya. Untuk Yohanes pasal 4 ini sama dengan Mbak Novi dan Bu Diana di ayat yang ke-23 bahwa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian dalam roh dan kebenaran. Dan ekspresi saya pribadi pada saat saya menyembah Tuhan itu sebagai wujud penyembahan itu saya pribadi kepada Tuhan. Terima kasih, dan malam hari ini saya akan membacakan catatan kecil saya tentang penyembahan itu. Arti penyembahan pribadi lepas pribadi ya, mulai tadi dari Deola. Penyembahan itu dipersembahkan dari diri pribadi. Berarti ini sama dengan Tante Lia ini, ekspresi Ola pada saat menyembah pada Tuhan. Dek Louis, penyembahan itu bukti cinta Dek Louis kepada Tuhan, luar biasa. Dek Yeski sama bahwa penyembahan itu adalah bukti cinta Dek Yeski kepada Tuhan. Dek Randy, penyembahan buat Dek Randy itu berbicara tentang memberi dengan ucapan kepada Tuhan, berarti berkata-kata diucapkan, berarti berbicara tentang ekspresi juga pada saat menyembah. Jadi tidak hanya berdiam diri, tetapi diucapkan menyembah kepada Tuhan. Bang Baim, itu tadi penyembahan buat Bang Baim itu adalah berbicara tentang hubungan Bang Baim dengan Allah itu pribadi. Mbak Winda, penyembahan itu wujud. Pada saat kita menyembah kepada Tuhan itu dilaksanakan setiap hari. Amin, Mbak Winda. Amin. Agil juga sama, mungkin nyontek kakaknya, dilakukan setiap hari dengan membaca firman, berdoa. Tante Novi, penyembahan itu berbicara tentang kejujuran, cinta, komunikasi, yaitu menyembah dengan roh dari hati. Bapak Menus, miliki sikap dewasa kepada orang lain, jangan egois dan menyembah di dalam roh. Untuk Ibu, menyembah itu harus benar-benar dengan ikhlas, kusuk, fokus kepada Tuhan, itu arti penyembahan buat Ibu Menus. Bapak Pasaribu dan Eda, ini sama bahwa penyembahan itu bisa dilakukan di mana saja, di mana tempat, dan ada harga yang harus dibayar. Tadi kata Eda, ada harga yang harus dibayar pada saat kita itu penyembahan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Selanjutnya tadi Ko Andi, keilahian sifat Tuhan itu mutlak. Ya, kita harus apa ya, mengumandangkan bahwa memang Allah itu ya Tuhan, seperti itu ya. Dia menjelma menjadi manusia, dia bisa tahu. Dan Bapak Yogi menyampaikan bahwa penyembahan itu harus menjadi style, gaya hidup sebagai orang Kristen yang benar-benar apa ya, benar-benar hidup di dalam Tuhan. Berarti menyembah dalam roh dan kebenaran itu harus menjadi gaya hidup, bukan hanya dikumandangkan seperti itu. Dan Ibu Diana, menyembah dalam roh dan kebenaran itu memang yang Tuhan kehendaki. Jadi bukan kita, tetapi Tuhan itu maunya seperti itu loh. Hai kalian itu menyembahlah di dalam roh dan kebenaran. Itu maunya Tuhan. Dan kita tidak bisa bilang tidak, harus belajar menyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih, Tuhan memberkati. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Bapak Gembala. Monggo Pak Puntas untuk kesimpulan. Sik, Pak. Nambah sidik, Pak. Oh. Tadi lali. Yang jelas, kepada siapa kita menyembah, itu harus menjadi apa ya, cerminan kita. Jadi kalau kita menyembah Allah yang hidup, ya itulah kita menjadi serupa gambar dengan apa yang kita sembah. Jangan kita nyembahnya Tuhan Yesus, rupanya malah kok Batman, kayak Spiderman, lucu. Nah, makanya kalau kita menyembah kepada roh yang memberi kita hidup, dalam roh dan kebenaran kepada Allah yang Esa, itu berarti
kita terus serupa dengan apa yang kita sembah. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Yogi. Monggo Bapak Gembala, luar biasa ini jemaat-jemaatnya nih, luar biasa. Puji Tuhan. Saya menyampaikan tentang aplikasinya saja. Jadi tadi sudah membahas tentang penyembahannya, sekarang aplikasinya. Aplikasinya yang pertama, dalam ibadah minggu. Dalam ibadah minggu, mari kita tunjukkan penyembahan kita. Jadi, saya perhatikan seringkali dalam ibadah minggu itu masih banyak jemaat itu tidak menyembah gitu. Saya kadang bertanya, kenapa ya orang itu nggak menyembah? Kenapa orang itu diam saja? Kenapa orang itu kalau menyembah itu setengah suara, kadang seperempat suara, padahal selesai ibadah suaranya itu lebih kencang dari petir gitu. Tapi kenapa waktu penyembahan kok suaranya tidak terdengar sama sekali? Nah, itu. Nah, jadi aplikasinya saudara-saudara dalam ibadah minggu, mari kita menyembah dengan antusias begitu. Menyembah dengan antusias. Kadang dalam ibadah gereja kita kalau ada orang baru, kadang suasana bisa berubah jadi berbeda. Yang tadinya semangat bisa jadi kehilangan semangat, mungkin ada rasa malu, mungkin ada rasa sungkan gitu. Mestinya saudara-saudara, kalau ada orang baru, kita tidak terpengaruh dengan orang baru, justru kita yang mempengaruhi orang baru itu. Amin. Amin. Nah, kemudian dalam ibadah, dalam memimpin ibadah, seringkali ketika memimpin pujian, ayo kita menyembah. Gitu. Seringkali saudara-saudara, ketika menyembah, hatinya belum siap dan akhirnya tidak menyembah. Kadang saya pikir-pikir begini, sekali-sekali pemimpin pujian itu sebelum mulai ibadah itu dites dulu, ada suaranya apa enggak orang yang hadir di sini gitu. Kenapa? Karena waktu ibadah itu suaranya tidak terdengar gitu. Nah, sekali-sekali pemimpin pujian itu dites dulu suaranya, ada suaranya apa enggak. Misalnya begini, coba kita tes dulu suaranya ya. Coba katakan dulu sama-sama, haleluya, puji Tuhan gitu. Teriakkan dulu sama-sama, haleluya gitu. Jadi kalau sudah mulai biasanya coba dulu sekali gitu. Biasanya itu masih suaranya kecil. Coba lagi yang kedua, lebih kencang lagi, sampai haleluya gitu. Jadi wah puji Tuhan, suaranya mulai keluar gitu. Jadi kita setelah ngetes, wah ternyata suaranya hebat-hebat. Kemudian mari kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Nah, suaranya sudah mulai keluar. Nah, jadi belum pernah ada yang ngetes seperti ini. Jadi ini perlu dibuat saudara-saudara. Nah, itu yang selanjutnya dalam memimpin ibadah kadang-kala gini. Pemimpin pujian itu perlu untuk menyiapkan hati jemaat. Karena seringkali ketika jemaat datang itu hatinya belum siap menyembah, sudah diajak untuk menyembah gitu. Yang datang dari rumah, mungkin di rumah ribut sama anaknya, sama suaminya, sama istrinya, bahkan di jalan kan mungkin masih ribut, suasana hatinya nggak nyaman. Begitu datang ke gereja diajak menyembah, itu pikirannya masih di rumah gitu. Nah, itu bahkan di gereja misalnya ada masalah di gereja misalnya tentang ini itu. Jadi begitu pemimpin pujian langsung bilang, ayo kita menyembah Tuhan, hatinya belum siap. Jadi nyanyi satu lagu belum siap, dua lagu belum siap. Jadi sampai berulang-ulang, jadi hatinya masih keras. Nah, gimana solusinya? Berarti pemimpin pujian perlu menyiapkan hati terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Mungkin pemimpin pujian bersaksi dulu,
Atau mungkin pemimpin pujian perlu menyuruh seseorang baca puisi. Mungkin pemimpin pujian perlu nyuruh orang nyanyi satu lagu dulu gitu. Jadi mungkin pemimpin pujian suruh pokoknya lakukan hal-hal. Jadi biasanya kalau Ibu Ephraim itu ada kesaksian. Nah, kalau Mbak Lia kadang pakai puisi gitu. Kalau yang lain masing-masing beda. Jadi sebenarnya itu sedang kita sedang mencuri hati jemaat kepada Tuhan. Kita menarik perhatiannya. Yang tadinya pikirannya ke rumah, kemana. Ketika ada seseorang tiba-tiba nyanyi, kemudian pikirannya, hatinya sudah langsung tertarik ke situ. Ketika semua terfokus ke situ, kemudian pemimpin pujian bilang, ayo mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian, kita akan sembah Tuhan. Itu langsung masuk di situ, saudara-saudara. Nah, jadi pemimpin pujian memang perlu kreatif, saudara-saudara, supaya penyembahan ini bisa lebih luar biasa. Amin. Yang kedua tadi Mbak Lia bilang KKA keliling. Kemudian jemaat itu disuruh khotbah. Nah, sebenarnya itu sudah ada di dalam rencana kita ke depan. Jadi ke depan itu sekali-sekali saudara tidak selalu online seperti ini. Kalau online seperti ini kan terus-menerus ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Kita nggak bisa saling bersentuhan, kita tidak bisa makan sama-sama gitu, saudara. Kita tidak bisa berfellowship. Nah, ke depan kita sekali-sekali saudara kita akan bergilir, komsel bergilir, misalnya di Bamenus, kemudian di rumah Ibu Ephraim, di tempat yang lain, dan tidak selalu membahas ibadah minggu seperti ini, membahas khotbah ibadah minggu. Tetapi apa? Jadi kita akan memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita semua belajar untuk berbagi firman Tuhan. Misalnya komsel nanti minggu depan di rumah Pak Menus misalnya, yang menyampaikan firman Tuhan adalah Ibu Ephraim gitu. Jadi Ibu Ephraim yang menyampaikan firman Tuhan, saudara-saudara. Nah, kemudian nanti komsel di rumah Ibu Ephraim nanti yang menyampaikan firman Tuhan, Ko Andi atau siapa gitu. Jadi kita sudah waktunya, saudara-saudara, kita ada di tahap yang seperti itu. Amin. Amin. Sudah waktunya kita tiba di tahap seperti itu. Kenapa? Karena kita semua bukan lagi orang Kristen baru, kita sudah orang Kristen yang sudah dewasa, saudara-saudara. Dan untuk seperti itu pasti perlu diperlengkapi, saudara-saudara. Caranya memperlengkapi itu berarti kita perlu belajar bagaimana cara menyiapkan firman Tuhan. Perlu belajar bagaimana menggali firman Tuhan, menemukan kebenaran, kemudian menyiapkan, ya seperti menyiapkan khotbah seperti itu. Nah, nanti ke depan itu kita belajarnya yang paling gampang itu seperti ini, saudara-saudara, online. Jadi nanti saya ajarin dulu caranya seperti apa, kemudian nanti Bapak Ibu Saudara akan praktek di rumah. Ya, seperti online seperti ini, ya kita bisa praktek menyampaikan firman Tuhan. Misalnya, Ko Andi dulu, kita jadi pendengarnya, kita jadi jemaatnya, Ko Andi jadi gembalanya, gitu. Nanti bergantian. Jadi kita bisa saling mengevaluasi. Misalnya Ko Andi sedang khotbah, nanti Ibu Ephraim yang menilai. Gimana Ibu Ephraim? Apa yang kurang dari khotbahnya Ko Andi? Nah, misalnya Ko Andi, wah tadi Ko Andi grogi gitu. Ko Andi sering pegang hidung gitu. Nah, itu jadi semua. Jadi kita saling menilai untuk apa? Untuk kita sama-sama bertumbuh. Jadi Ko Andi tahu kelemahannya apa, kekurangannya apa. Kemudian nanti selanjutnya dia sudah bisa mandiri. Dulu kita di sekolah Alkitab itu seperti itu, saudara. Kadang ketika khotbah itu ada kata-kata yang selalu diulang-ulang. Saudara-saudara itu dihitung-hitung ternyata ada 100 kali dia bilang saudara-saudara gitu. Sebenarnya itu bagian dari kegrogian. Dia grogi, saudara-saudara.
Oke. Puji Tuhan. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Barangkali ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri. Oke. Mari kita akhiri, saudara-saudara. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih Ibu Lia yang sudah memimpin sharing, Ibu Efraim yang sudah memimpin pujian, Bapak Sarebu yang sudah melayani dengan gitar. Terima kasih untuk semua kita yang aktif dan berpartisipasi luar biasa malam ini. Saudara pasti diberkati dan saudara pasti akan semakin luar biasa. Haleluya. Haleluya. Amin. Ada satu lagu lama yang jarang kita nyanyikan. Saya ingin kita nyanyikan ini. Judulnya Bimbinglah Aku Ya Tuhan. Oke, kita nyanyikan pujian ini, saudara ya. Kalau saudara belum tahu lagunya, saudara bisa cari di Google. Bimbinglah aku, ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah aku ya Tuhan. Bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam ini. Kami sudah dengar firman-Mu kembali, ditanamkan kembali di hati kami. Bapa, kami berdoa, berkati setiap kami, lawat setiap kami, jamah setiap kami, bimbing setiap hari lewat firman-Mu. Di dalam nama Yesus, mereka yang sakit Tuhan jamah sekarang, demi nama Yesus disembuhkan yang sakit. Kami menolak semua sakit penyakit. Di dalam nama Yesus, kami menolak semua kelemahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, setiap tubuh yang sakit malam ini disembuhkan, dibebaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang hari-hari ini sedang menghadapi kesulitan, pergumulan, Tuhan, jamahan-Mu, pertolongan-Mu nyata bagi setiap kami. Ada jalan keluar, ada pintu yang terbuka. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, setiap pribadi, setiap keluarga yang bergabung malam ini Tuhan,
diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau melihat setiap hati kami yang belajar malam ini, yang terbuka malam ini. Diberkati jemaat-Mu yang setia ini Tuhan. Diberkati jemaat-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Kami percaya kami akan terus bertumbuh mengenal Tuhan. Bahkan kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Tuhan untuk ibadah komsel dan doa malam hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan berpisah. Kami akhiri Zoom ini Tuhan. Dan kami akan istirahat malam ini. Kami doa, kami semua dikuatkan, besok pagi kami bangun dengan sukacita. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Haleluya, kita yang percaya sama-sama berkata, Amin. Tuhan memberkati kita.